Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bi hudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba tatkala dia dimudahkan untuk melangkahkan kakinya menuju taman-taman surga, majelis-majelis lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartab." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa taman surga itu wahai Rasulullah? Qala majalisul dzikr. Majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni majelis ilmu, majelis fikih, majelis halal dan haram, majelis mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang mengingatkan kita untuk bersemangat beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa menghadiri majlisul lail adalah salah satu nikmat yang sangat besar? Karena dengan kita hadir dalam majlisul lail, kita akan mendapatkan banyak manfaat dan faedah. Faedah yang pertama adalah kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena menghadiri majlisul lail adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak sekali keutamaannya dan pahalanya. Contoh misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tammatin hijjatuhu." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menimba ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Haji dengan sempurna yakni haji yang mabrur, yang balasannya surga. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dakhala masjidi hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah." Siapa yang memasuki masjidku ini dalam rangka untuk menimba ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan apa? Menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini faedah yang pertama. Dengan kita hadir dalam majlisul lail, kita berarti beribadah kepada Allah SWT. Kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan keutamaan dan fadilah. Yang kedua, di antara keutamaan menghadiri majlisul lail, dengan kita hadir dalam majlisul lail,
kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal dan mana haram, mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tujuan kita ngaji ilmu agama, supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari supaya apa? Kita bisa bertakwa kepada Allah SWT. Artinya, tujuan utama kita hadir dalam majlisul ilm, tujuan utama kita ikut pengajian, supaya kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak mungkin bisa bertakwa kecuali dengan ilmu. Ya, takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atas dasar ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Dari mana kita tahu ini perintah, ini larangan kalau kita nggak menuntut ilmu? Dari mana kita bisa beribadah sesuai tuntunan Rasulullah kalau kita nggak ngaji ilmu agama? Mustahil. Makanya menuntut ilmu disebutkan oleh Nabi merupakan jalan pintas yang mengantarkan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Kenapa menuntut ilmu itu adalah jalan pintas menuju surga? Karena dengan menuntut ilmu, kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan bisa meninggalkan larangan-larangannya. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali apabila kita membekali diri kita dengan ilmu. Makanya menarik, mari kita perhatikan dalam doa yang diajarkan oleh Nabi, dan ini doa yang sangat penting. Nabi SAW senantiasa berdoa dengan doa ini setiap hari. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Amal yang diterima yaitu yang ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Mari kita perhatikan doa ini. Dalam doa ini Nabi meminta berapa? 3. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Dari 3 permintaan tersebut, yang pertama kali diminta oleh Nabi ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu dulu? Karena tidak mungkin seorang bisa membedakan mana rizki yang halal, mana rizki yang haram, kecuali kalau dia punya ilmu. Mana pekerjaan yang halal, mana pekerjaan yang haram, kecuali kalau dia punya ilmu untuk membedakannya. Begitu juga tidak mungkin dia mengamalkan suatu amalan yang diterima oleh Allah SWT, yang ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah, kecuali kalau dia punya ilmu. Bagaimana mungkin dia sholat sesuai sholatnya Nabi kalau dia nggak belajar tata cara sholat Nabi? Bagaimana mungkin dia haji seperti hajinya Nabi kalau dia nggak belajar ilmu? Jadi manfaat yang kedua dengan kita hadir dalam majlisul ilm, maka kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menjadi hamba-hamba yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana rute yang mengantarkan kita menuju surga
dan mana rute yang mengantarkan kita menuju neraka. Yang ketiga, di antara keutamaan kita hadir dalam majlisul ilm, kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena rahmat Allah turun kepada orang-orang yang berkumpul dalam majlisul ilm. Terlebih berkumpulnya di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biqa'i ila Allah al-masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an, ya, atau mempelajari ilmu-ilmu syar'i, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Makanya kalau kita cari ketenangan, carinya dalam masjid, carinya dalam majelis ilmu. Jangan cari ketenangan, kebahagiaan di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita akan mendapatkan ketenangan di tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka, memuji mereka di hadapan para malaikatnya yang mulia. Masya Allah. Ya, udah mendapatkan sakinah, ketenangan, ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dinaungi oleh para malaikat. Kemudian tidak cukup sampai di situ, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita, menyanjung nama kita di hadapan para malaikatnya yang mulia, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini keutamaan-keutamaan menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Yang keempat di antara keutamaan kita menghadiri majelis ilmu, kita mendapatkan teman-teman yang baik. Kita mendapatkan circle yang baik. Ya, kita mendapatkan lingkungan yang baik. Kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang saleh, yang salihah, ya, yang semangat beribadah, berakhlak mulia, ya. Dan ini adalah sebuah anugerah. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, ya, ihwani ahabbu ilayya min ahli. Sahabat-sahabatku itu lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Kenapa? Ihwani yudzakkirunani bil akhirah wa ahli yudzakkirunani bid dunya. Karena teman-temanku itu selalu mengingatkan aku tentang akhirat, sedangkan keluargaku sendiri seringkali mengingatkan aku tentang dunia. Kalau kita punya teman-teman yang baik, dia akan mengajak kita dalam kebaikan, mengajak kita untuk sholat, mengajak kita untuk puasa, mengajak kita untuk sedekah, mengingatkan kita tatkala kita futur, malas, tatkala kita terjerumus di dalam dosa, ya, karena kita butuh kepada teman. Jika Nabi Musa saja untuk menghadapi Fir'aun, dia minta ditemani oleh Nabi Harun. Jika Nabi Muhammad saja ketika melakukan perjalanan hijrah ke Madinah minta ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apalagi kita.
Kita kalau sendirian lemah. Tapi kalau kita punya teman-teman yang saleh, teman-teman yang salihah, ya, yang menopang kita, menggandeng tangan kita menuju surga, mengajak kita kepada kebaikan, mengingatkan kita tatkala kita lalai, tatkala kita terjungkal di dalam maksiat, ya, ini adalah sebuah anugerah yang indah yang Allah kirimkan kepada seorang hamba. Ya, jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan kita hadir dalam majelis ilmu. Oleh karenanya, ketika kita diberi nikmat oleh Allah, dimudahkan untuk bisa menghadiri majelis-majelisul ilm, hendaknya bagi kita untuk bersyukur dan kita berusaha untuk menjaganya, merawatnya. Jangan sampai nikmat ini hilang dari kita. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemaksiatan, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Seorang penyair pernah mengatakan, "Idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiya tuzilul ni'ama." Kalau kamu mendapatkan nikmat, maka rawatlah nikmat itu baik-baik, karena kemaksiatan akan menjadikan hilangnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas satu tema penting yang diinginkan dan dimimpikan oleh semua kalangan, yaitu bahagia. Semua orang pasti ingin hidup bahagia, baik dia pria maupun wanita, baik dia miskin maupun kaya, baik kecil, muda maupun tua, bahkan baik dia muslim ataupun non-muslim agamanya. Kalau kita bertanya kepadanya, apakah kamu pengen bahagia? Semuanya sepakat, iya, saya pengen bahagia. Ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan di hati setiap insan. Semuanya pengen hidup bahagia. Hanya saja masalahnya, manusia dalam menggapai kebahagiaan tersebut beda-beda caranya, beda-beda tujuannya, beda-beda resepnya. Ada yang mengira kebahagiaan itu adalah dengan harta, sehingga dia mati-matian mengejar harta. Ada yang mengira kebahagiaan itu adalah dengan jabatan dan tahta, sehingga dia pun mati-matian mengejar jabatan dan tahta. Ada yang mengira bahwa kebahagiaan itu adalah dengan narkoba dan main wanita, sehingga dia pun terperosok dalam narkoba, main wanita dan lain sebagainya. Tetapi ujung-ujungnya, happy endingnya, sejatinya tidak ada kebahagiaan yang abadi kecuali dengan cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada solusi yang terbaik kecuali dengan cara-cara, resep-resep yang sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebahagiaan dengan harta, wanita, narkoba, semuanya adalah kebahagiaan yang semu. Betapa banyak orang yang kaya tapi matinya bunuh diri. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang dia cari.
Betapa banyak orang yang populer, artis, ternyata hidupnya ya penuh dengan kepahitan, rintihan. Betapa banyak orang yang punya jabatan yang tinggi, tapi galau, stres, gak pernah merasakan ketenangan dalam hidupnya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beramal saleh. Mereka merasakan kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan yang tidak bisa diraih oleh para raja dan putra-putra mahkota. Dahulu Ibrahim bin Adham, seorang ulama ahli ibadah, dia pernah mengatakan, "Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma kunna fi, lajaladuna alaihi bisyuf." Andaikan para raja dan putra-putra mahkota mengetahui kebahagiaan dalam hati ini, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Karena kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta, dengan tahta. Andaikan para raja dan putra mahkota mengetahui kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang saleh, yang dirasakan oleh orang-orang yang bertauhid, oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tentu mereka akan merampasnya, membelinya dengan dunia yang mereka punya. Tapi kan nggak bisa dibeli kebahagiaan itu. Ya, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan sebutkan beberapa resep ya agar kita hidup bahagia. Kalau kita mengikuti ya resep-resep yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dan resep yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, niscaya kita akan merasakan kebahagiaan, ketenangan ya dalam hati kita, dalam hidup kita di dunia ini hingga di akhirat nanti. Apa saja resep-resep agar kita hidup bahagia? Yang pertama adalah menguatkan tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin resep yang paling utama agar hidup kita bahagia. Hendaknya bagi kita untuk memperkokoh tauhid, memperkokoh iman, sehingga kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dan optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siapa yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dia bersandar kepada sesuatu yang lemah. Karena selain Allah lemah. Yang kuat, yang maha kaya, yang perkasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semakin kuat dan semakin mantap tauhid seorang hamba, keimanan seorang hamba, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang lebih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlut tauhidi hum ahlus sa'adah. Orang-orang yang bertauhid, merekalah orang-orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan pernah kita bergantung, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun dia. Termasuk jangan kita bergantung kepada makhluk, ya, kepada atasan kita, kepada teman kita, bos kita, jangan. Karena kalau kita bergantung kepada mereka, nanti kita akan kecewa, kita akan sedih, ya. Tetapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah lah yang paling sayang sama kita, ya. Kalau ini sudah tertanam
dan terpatri dalam hati kita keimanan, tauhid, maka apapun yang menimpa kita dalam hidup ini, kita akan hadapi dengan apa? Kuat. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita hadapi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapatkan musibah, kita hadapi dengan sabar. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, ajaban bi amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang-orang yang beriman. Semua urusannya apa? Baik baginya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, maka dia sabar dan itu pun baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan semua itu tidak ada kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Kalau orang-orang yang tidak beriman, sulit Pak, bersyukur dan sabar ini susah. Makanya lihat orang-orang yang kafir, walaupun mungkin secara teknologi maju, ketika mendapatkan ujian dalam hidup ini, banyak di antara mereka yang tidak kuat. Ya, contoh saja misalkan di Korea atau di Jepang misalkan, yang katanya dalam masalah teknologi, kedisiplinan, kebersihan, ya begitu maju. Tapi ketika mendapatkan ujian dalam hidup, banyak di antara mereka yang tidak kuat. Hanya gara-gara ya melamar pekerjaan, ditolak, bunuh diri. Ada yang karena himpitan ekonomi, ya stres. Ada yang karena diputusin pacarnya, ya bunuh diri. Ada yang karena dibully sama netizen, bunuh diri. Itu belum netizen Indonesia itu. Ya. Ini fakta. Tapi kalau orang-orang yang beriman, lihat para nabi, lihat para sahabat, mereka mendapatkan ujian dalam hidup ini dengan ujian yang bertubi-tubi, tapi mereka orang yang tegar, orang yang kuat. Ya, siapa yang paling mendapatkan musibah yang paling besar? Para nabi. Asaddun nasi bala'an al-anbiya, summal amsalu fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian yang semisal mereka, yang semisal mereka. Kita belum seperti Nabi Ibrahim yang dibakar oleh kaumnya. Kita belum seperti Nabi Zakaria yang digergaji oleh kaumnya. Ya, kita belum seperti Nabi Muhammad SAW, di mana orang Yahudi, orang kafir mencelakainya dari sisi fisik, ya, meracuninya dan lain sebagainya, memeranginya, mengatainya dengan ucapan-ucapan yang mengecewakan, menyedihkan, dibilang gila, dibilang penyair, ya, dibilang tukang sihir dan lain sebagainya. Tapi Nabi SAW nggak pernah tuh bunuh diri, nggak pernah tuh Nabi SAW kemudian stres, galau, enggak. Beliau kuat, beliau sabar. Kenapa? Karena kekuatan iman, karena kekuatan tauhid yang ada pada diri mereka. Lihat juga para ulama, lihat juga para sahabat. Khabbab ibnul Arad dahulu disetrika oleh orang-orang kafir Quraisy supaya dia murtad. Zunairah disiksa sampai buta matanya. Ya. Lihat siapa lagi? Imam Ahmad bin Hanbal disiksa, dipenjara, dicambuk. Imam Malik itu sampai disiksanya itu sampai dicopoti kukunya. Ya. Tapi apakah mereka kemudian bunuh diri, stres? Enggak. Mereka orang-orang yang tegar. Apa rahasianya?
tadi, keimanan, tauhid yang mengakar di dalam diri mereka. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, faktor utama, resep yang paling utama agar kita bahagia adalah dengan mengokohkan apa? Tauhid, mengokohkan iman. Yang kedua, resep agar kita hidup bahagia adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada kita daripada ibu kita, bapak kita, bahkan daripada diri kita sendiri. Ya, pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang wanita dalam suatu peperangan terpisah dari anaknya yang masih kecil. Kemudian mereka bertemu lagi. Betapa bayangkan, ya, seorang ibu yang terpisah dengan anaknya, ya, dalam sebuah peperangan, dia panik, gelisah, ya, bagaimana nasib anaknya. Kemudian dipertemukan. Karena ketemu sama anaknya, dirangkul, dicium anaknya tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, melihat pemandangan tadi, dan itu salah satu kecerdasan Nabi, ya. Beliau mentarbiyah, mendidik, ya, memberikan nasihat itu dengan sebuah peristiwa yang ada, sehingga lebih mengena. Kata Nabi SAW, hal tarawna hadhil mar'ata rihatan waladaha finnar. Apakah menurut kalian ada seorang ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke neraka? Ya, kata para sahabat, nggak mungkin wahai Nabi. Seorang ibu yang begitu sayang, ya, begitu rindu dengan anaknya, kemudian dia tega melakukan hal itu. Maka Nabi mengatakan, Lallahu bi ibadih arhamu min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Kalau kalian memandang ibu ini begitu sayang sama anaknya, maka begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada itu. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya daripada hamba kepada diri mereka sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sayang sama kalian. Orang yang bunuh diri itu berarti gak sayang sama dirinya. Tapi Allah SWT melarang. Berarti Allah lebih sayang kepada hambanya daripada hamba terhadap dirinya sendiri. Ya. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan, dengan penuh kehusyuan, dengan penuh merendahkan hati, ya, dengan penuh optimisme bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawablah aku sangat dekat dengan hambaku. Saya akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku.
Makanya salah satu amalan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Kata Nabi, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada suatu amalan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Doa. Maka kalau kita ingin bahagia, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membagi-bagi nikmat kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan meraih kebahagiaan kecuali jika Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingin bahagia, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemanapun kita pergi mencarinya, kemanapun kita berusaha mendapatkannya, kalau Allah tidak membukanya untuk kita, kalau Allah SWT tidak menganugerahkannya kepada kita, nggak akan kita bisa menggapai. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan adab-adab doa. Apa adab-adab doa itu? Satu, kita berdoanya dengan penuh keyakinan dan dengan menghadirkan hati. Ini yang paling penting. Kata Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Jangan doa itu cuma coba-coba, ragu-ragu. Ya barangkali Allah kabulkan. Cuma coba-coba aja. Makanya Nabi pernah mengatakan nggak boleh berdoa itu dengan mengatakan apa? In syi'ta. Ya, ya Allah kabulkan doaku kalau engkau berkehendak. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa dia tidak yakin. Yang kedua, ya, menunjukkan bahwa dia nggak terlalu butuh. Nggak terlalu butuh. Ya kalau dikasih alhamdulillah ya Allah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah itu kan menunjukkan bahwa dia tidak, ya, nggak terlalu butuh. Yang kedua tadi apa? Menghadirkan hati, khusyuk. Ini poin penting juga dalam berdoa kepada Allah SWT. Lanjutan hadis tersebut, fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin abdin lahin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari seorang hamba yang lalai. Maksudnya lalai bagaimana? Hati yang lalai itu bibirnya berdoa, berucap, tapi hatinya enggak. Nah, kita sering tuh kadang berdoa, ya, semacam komat kamit saja. Tapi hati kita nggak ikut berdoa, nggak fokus, nggak khusyuk. Padahal, ya, kunci utama terkabulnya doa adalah kalau kita apa? Menghadirkan hati kita. Makanya walaupun orang kafir, kalau dia berdoanya khusyuk, betul-betul merengek, dikabulkan sama Allah. Apakah orang kafir kalau dia berdoa mesti nggak dikabulkan? Kadang dikabulkan. Ya, Allah berfirman tentang orang-orang kafir Quraisy, fa idza raqibu fil fulk da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Mereka itu kalau sudah di tengah badai lautan, mereka berdoa dengan tulus. Nah ini yang paling penting. Mereka doanya apa? Khusyuk, tulus, betul-betul menghadirkan hati.
Setelah Allah menyelamatkan mereka, berarti Allah selamatkan, Allah kabulkan, baru mereka syirik lagi. Ya, mereka lupa sama Lata, Uzza, Manat. Mereka betul-betul mintanya kepada Allah SWT, tulus menghadirkan hati. Jadi ini yang paling penting dalam berdoa kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, di antara adab dalam berdoa juga adalah hendaknya bagi kita untuk hendaknya bagi kita mencari waktu-waktu yang mustajab. Ya, ada waktu-waktu tertentu yang disebutkan oleh Nabi SAW, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Seperti antara adzan dan qomat. Kemudian sepertiga malam terakhir. Kemudian lagi, ya, ketika turun hujan. Kemudian sore hari Jumat. Hari Jumat itu ada waktu yang mustajab. Dan ya, waktu-waktu yang lain. Ya, ketika minum air Zam-Zam, ketika safar, banyak ya waktu-waktu yang mustajab. Nah, maka seorang hamba hendaknya mencari waktu-waktu tersebut agar doanya lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara adab dalam berdoa juga yang perlu kita perhatikan, yaitu hendaknya kita ya tidak tergesa-gesa sehingga ngambek kalau gak dikabulkan segera. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Doa seorang di antara kalian itu akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Maksudnya bagaimana? Yaqulu da'autu falan yustajabni. Dia mengatakan, saya sudah berkali-kali berdoa, percuma, nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya marah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngambek. Percuma, udah bertahun-tahun saya berdoa, ya, supaya kaya, tetap aja sekarang miskin, nggak dikabulkan. Ya nggak boleh seperti ini. Jangan tergesa-gesa. Dan yang harus kita pahami, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikabulkan atau tidak dikabulkan, kita dapat pahala. Jadi niatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan, yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang doa kita itu nggak dikabulkan karena memang Allah tahu, ya, kalau kita dikabulkan doanya, justru itu akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau itu sesuatu yang jelek bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Ada orang misalkan minta kaya tapi nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa jadi karena kalau dia jadi orang kaya justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin sombong, semakin malas beribadah, ya, nggak punya waktu untuk ngaji, nggak punya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara adab dalam berdoa juga mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala malu ketika ada seorang hamba yang mengangkat tangannya kemudian Allah tidak mengabulkan doanya. Dan di antara adab dalam berdoa juga memperhatikan makan dan minum kita, kehalalannya. Jangan sampai kita makan dan minum dari harta yang haram. Disebutkan oleh Nabi ada seorang yang telah melakukan adab-adab berdoa, ya, summa dzakara rajul yutilu safar, dia safar as'asa akbar, ya, dia berdebu, semrawut rambutnya, pakaiannya, tapi kemudian apa kata Nabi SAW? Ya muddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat tangannya, ya Rabbi, wahai Rabbku. Jadi ini adab-adab doa sudah dilakukan semuanya. Tapi kata Nabi, makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram,
bagaimana Allah akan kabulkan doanya? Jadi salah satu penghalang doa kita adalah kalau kita makan dengan harta yang haram, minum dengan harta yang haram, pakaian dengan harta yang haram. Baik, resep yang ketiga agar hidup kita bahagia adalah menjaga sholat. Baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis sholah, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Yakni kebahagiaan Nabi itu kalau sholat. Masya Allah ya. Kita kadang-kadang kalau dengar azan malah aduh azan. Kok sudah azan lagi ya? Cepet banget. Kalau Nabi enggak, justru dia menenangkan dirinya, mendapatkan kedamaian, kesejukan itu kalau lagi sholat. Bahkan kalau ada musibah yang menimpa beliau, cara beliau untuk mengobati permasalahan luka adalah dengan segera sholat. Disebutkan di dalam hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Nabi itu kalau tertimpa suatu masalah, maka beliau segera sholat. Karena dengan sholat seorang akan apa? Menghibur dirinya, menenangkan hatinya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Sabar jelas ya. Orang kalau ketika mendapatkan musibah dia disuruh untuk sabar jelas. Karena dengan sabar dia bisa kuat. Tapi dalam ayat tersebut bukan hanya sabar saja, wassalah. Mintalah kalian bantuan dengan cara sholat. Kenapa? Karena orang ketika dia sholat, dia merasakan nikmat, dia merasakan kelezatan, kebahagiaan, hatinya berbunga-bunga, ya, sehingga itu bisa menenteramkan apa? Jiwanya, menenteramkan hatinya. Ingat, bahagia itu tempatnya di dalam hati. Ya, sehingga ketika kita gelisah, galau, stres, yang diobati adalah hati. Salah satu caranya adalah dengan sholat. Ya, sebagian orang kalau stres, wah malah, mohon maaf, ke diskotik, ke tempat-tempat maksiat, ya, malah ngabisin rokok, ngabisin ada yang konsumsi narkoba dan sebagainya, minum-minum. Bukan seperti itu cara apa? Cara menghilangkan stres, menghilangkan galau, gundah. Kalau kita ingin menenangkan diri kita, tenangkan dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan sholat. Termasuk yaitu sholat-sholat sunnah juga. Sholat-sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, sholat rawatib. Disebutkan oleh Atha Al-Khurasani, ya, seorang apabila dia bangun untuk sholat malam, maka dia akan merasakan hati yang berbunga-bunga. Ya, orang itu kalau dia habis sholat, Masya Allah, dia merasakan apa? Kebahagiaan, ketenangan. Coba, itu kita praktekkan. Luangkan waktu kita, lawan rasa ngantuk kita, ya, sholat malam, walaupun cuma mungkin witir 3 rakaat, ya, kalau kita bisa meluangkan waktu untuk sholat malam, Masya Allah, itu kita akan merasakan apa? Kenikmatan, kebahagiaan, kelezatan yang tidak dirasakan oleh banyak orang. Makanya, ya, dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu. Tidaklah seorang hambaku
mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang wajib. Kemudian wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Jadi salah satu manfaat kalau kita melakukan amalan-amalan sunnah, termasuk sholat sunnah, itu akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta sama kita, maka kita akan merasakan apa? Kebahagiaan. Karena Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Ya, itu puncak cinta yang kita cari adalah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya kita dicintai oleh semua makhluk di dunia ini? Artis terkenal, penyanyi terkenal, ya, pesepak bola terkenal, fansnya banyak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak cinta sama dia. Nggak ada artinya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita, maka Allah akan membuat malaikat cinta kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat manusia cinta kepada kita. Ya. Menarik juga. Masih ingat dulu pernah kisah Juraij, seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Dia ahli ibadah, sholat terus, sampai-sampai ibunya datang memanggilnya, dia tetap memilih melanjutkan sholat. Ya, Juraij, tetap dia memilih untuk sholat. Akhirnya karena jengkel, ibunya bilang, Allahumma la tumithu hatta yara wujuhal mumisah. Wahai ya Allah, jangan matikan dia, yaitu Juraij, ahli ibadah ini, sampai dia melihat wajah wanita pelacur. Saya nggak pernah melihat sebelum, tapi karena jengkel ibunya, nah ini hati-hati ya. Kadang-kadang kita mungkin jengkel sama anak sehingga apa? Doakan kejelekan, lalu dikabulkan. Ya, sehingga ada seorang wanita saat itu, wanita pelacur paling cantik di zaman Bani Israel. Dia mengatakan, saya yang akan menggoda Juraij. Udah, saya ahlinya. Ya, akhirnya dia berdandan, bersolek, ya, secantik mungkin. Kemudian datang ke tempatnya Juraij, menggoda, merayu. Tapi Masya Allah, Juraij tidak menoleh sedikit pun. Capek karena sudah menggoda, nggak ada hasilnya. Orang bilang apa? Tak ada, ya, apa? Rotan akar pun jadi. Ya udah, akhirnya dia berzina sama pengembala kambing yang ada di sekitar tempat ibadahnya Juraij. Hamil. Kemudian dia bilang anak ini adalah hasil hubungannya dengan Juraij. Membuat fitnah, gosip. Jadi gosip sejak dulu sudah ada ya, fitnah. Ya, disebarkan. Orang-orang terprovokasi. Wah, Juraij ini gayanya aja ahli ibadah, nggak taunya ternyata bejat. Akhirnya mereka mendatangi tempat ibadahnya Juraij. Demo lah kalau sekarang, rame-rame. Mengatakan, wahai Juraij, keluarlah. Gak usah sok-sokan ahli ibadah, tanggung jawablah kamu. Akhirnya dia lagi sholat tuh. Selesai sholat, kemudian dia keluar karena rame gitu. Kemudian ada apa? Tanggung jawab. Ini adalah anakmu. Coba bayangkan, seorang ahli ibadah difitnah telah melakukan apa? Zina. Yang kedua, didemo oleh orang banyak. Ini tentu apa? Kalau kita yang mendapatkan perlakuan tersebut, wah itu udah stres, panik tuh. Tapi subhanallah, apa yang dilakukan Juraij?
berikan aku waktu untuk sholat 2 rakaat. Akhirnya dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat, dia kembali. Kemudian mengatakan, mana bayi yang tadi katanya anak saya? Akhirnya dibawakan bayinya. Kemudian dicolek perutnya, lalu Jurayj mengatakan, man abu, siapa ayahmu? Siapa ayahmu? Bayi yang notabene aslinya belum bisa bicara. Subhanallah, dia bisa bicara saat itu. Dia menjawab, abi ra'il ghanam, ayahku pengembala kambing. Bukan Jurayj. Ya, bukan Jurayj. Akhirnya masyarakat yang tadinya terprovokasi, mereka kecewa. Penonton kecewa. Ya, terprovokasi ternyata. Ya, terprovokasi oleh gosip wanita pelacur tadi. Akhirnya mereka minta maaf, bahkan menawarkan kepada Jurayj untuk bangun rumah ibadahnya lagi karena mereka sudah hancurkan. Yang menjadi pembahasan di sini adalah bagaimana Jurayj, seorang ahli ibadah, wali Allah Subhanahu wa taala, menghadapi masalah yang menghampiri. Ketika dia difitnah, ketika dia didemo, dia minta waktu untuk apa? Sholat. Begitulah orang-orang yang beriman. Ketika masalah bertubi-tubi datang kepada kita, tenangkan hati kita dengan mendekat kepada Allah dengan cara sholat. Baik sholat yang wajib, demikian juga sholat yang sunnah. Walaupun yang wajib tentu itu yang lebih utama. Berikutnya, yang keberapa ini? Yang keempat. Di antara resep untuk hidup bahagia adalah membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta merenunginya, menghayatinya. Al-Quran bisa menenangkan hati orang-orang yang beriman. Al-Quran bisa melembutkan hati yang membatu, yang keras. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Surat Al-Hadid ayat 16. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Begitu juga dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah SWT bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka mereka bertambah imannya. Kalau bertambah imannya berarti semakin apa? Tenang hidupnya, semakin bahagia. Makanya salah satu kiat agar kita hidup kita tenang adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah membawa keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan. Barokah itu apa sih? Al-khairul kathir ad-da'i, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Maka orang yang ingin berkah hidupnya adalah dengan membaca Al-Quran. Makanya kalau kita itu ingin hidup kita barokah, hidup kita tenang, hidup kita bahagia,
ya, rizkinya lancar, diberi kesehatan, diberi keharmonisan rumah tangga, sering-seringlah membaca Al-Quran. Kalau kita tidak mendapatkannya, maka koreksi waktu kita membaca Al-Quran. Jadi kalau misalkan nih kok kita diberi ujian oleh Allah SWT, berantem terus sama istri sama anak misalkan, atau kok pekerjaan kita apa ya ada kesulitan, seret, koreksi. Salah satu yang perlu kita koreksi, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Sudahkah kita meluangkan waktu kita setiap hari untuk membaca Al-Quran? Atau yang ada, kita banyak waktu untuk baca HP, media sosial, tapi nggak punya waktu untuk baca Al-Quran. Banyak orang sekarang, Masya Allah, punya banyak waktu untuk membaca pesan-pesan manusia, tapi nggak punya waktu untuk membaca pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Itu menunjukkan ada yang salah pada diri kita. Utsman bin Affan pernah mengatakan, wallahi law tawrat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum. Demi Allah, andaikan hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca firman Allah SWT, yaitu Al-Quran. Kalau hati kita bersih. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu sebab untuk membersihkan hati adalah dengan membaca Al-Quran. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, maka hati kita akan kotor. Kalau hati bersih, maka dia akan merasakan kebahagiaan, ketenangan. Kalau hati kotor, maka dia akan merasakan kegundahan dan kegelisahan. Maka makmurkan rumah kita dengan membaca Al-Quran. Luangkan waktu kita untuk belajar Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, bukan cuma sekedar lafadznya, tapi juga menghayati apa? Artinya, maknanya, tafsirnya. Ya, sebagian orang kadang belajar Al-Quran cuma sekedar apa? Tajwidnya, tahsinnya. Tidak. Justru yang paling penting mempelajari Al-Quran itu adalah yaitu mempelajari apa? Artinya, tafsirnya, bagaimana maknanya ayat ini. Apalagi kita bukan orang Arab, ya. Ya, kita perlu mempelajari makna dari ayat tersebut apa. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Ya. Kalau seandainya kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, ya, mempelajarinya, merenungi artinya, maka insya Allah hidup kita akan apa? Bahagia, hidup kita akan tenang, hidup kita akan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, di antara kiat agar hidup kita bahagia adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu akan tenang. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua arti. Arti yang pertama yaitu setiap amalan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya zikir. Kata Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas,
kullu amilin bi ta'atillah fa huwa dzakirun lillah. Setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya majelis ilmu disebut juga dengan majelis zikir, karena dia mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita enggak duduk mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tapi ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan zikir juga. Baik. Yang kedua, zikir yang kedua yaitu zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan. Dan zikir dengan lisan, ini zikir yang khusus, dengan makna khusus. Yang paling utama, satu, yaitu membaca Al-Quran. Ini termasuk bagian dari zikir juga. Ya kan? Karena dengan lisan dia. Yang kedua, doa masuk juga. Karena doa itu kan berarti dengan lisan. Kemudian yang ketiga, istighfar. Ya, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Ya, ini adalah zikir dengan makna khusus. Kemudian zikir juga yaitu dengan lisan. Ya, zikir dengan lisan, dengan zikir mutlak dan muqayyad. Apa zikir mutlak dan muqayyad itu? Yaitu mengingat Allah SWT dengan lisan kita tanpa batasan waktu. Tanpa batasan waktu dan tanpa batasan tempat. Di pasar, di masjid, ya kapanpun kita boleh untuk berzikir kepada Allah SWT. Ya, baik dengan berjalan, ya berdiri, duduk, bahkan sambil berbaring, berzikir kepada Allah SWT boleh. Wadhkurullaha dzikran katsir. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Makanya zikir itu amalan yang fleksibel ya. Kita sambil nyetir mobil bisa berzikir. Ibu-ibu sambil masak berzikir bisa. Ya. Kemudian sambil nyetrika, sambil nyapu berzikir bisa. Amalan yang mudah, tapi pahalanya besar. Kemudian juga zikir yang muqayyad. Zikir yang muqayyad itu zikir yang terikat dengan waktu dan keadaan. Dengan waktu, misalkan waktu setelah sholat, zikir setelah sholat. Zikir pagi petang, itu berarti terikat dengan waktu. Zikir terikat dengan keadaan, misalkan zikir masuk toilet, ketika mau masuk toilet, ketika keluar dari toilet, ketika mau masuk masjid, keluar dari masjid. Ya, berarti itu saat mau masjid, mau masuk saja, atau saat mau keluar, ketika keluar saja. Itu terikat dengan keadaan. Zikir ketika turun hujan, berarti ketika turun hujan saja. Kalau nggak turun hujan ya berarti nggak. Itu namanya zikir muqayyad, yang terikat dengan waktu atau terikat dengan keadaan. Ya, dan subhanallah kalau kita perhatikan ya, dalam kehidupan kita itu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada zikirnya. Semuanya dengan tujuan agar kita selalu apa? Ingat sama Allah SWT. Supaya kita tidak lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun, jangan pernah lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita dalam keadaan senang ataupun ketika kita dalam kesusahan, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang akan mengingat kita tatkala kita sedang susah. Teman kita, keluarga kita belum tentu bisa bantu kita saat kita kesusahan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang akan mengingat kita, menolong kita, memudahkan urusan kita tatkala kita sedang kesusahan. Lihat ketika Nabi Yunus alaihissalam di perut ya ikan, di tengah gelap lautan, siapa yang bisa nolong? Nggak ada yang bisa nolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya dia berdoa, dia berzikir di perut ikan tersebut, membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dia perbanyak itu. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, walaula, ya, seandainya Nabi Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang berzikir kepada kami, tentu dia akan terus berada di perut ikan tersebut sampai kiamat nanti. Baik, berikutnya yang ke-6 di antara kiat agar hidup kita bahagia adalah dengan berteman dengan orang-orang saleh. Berteman dengan orang-orang saleh. Cari teman-teman yang baik, yang bisa menguatkan kita, yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengingatkan kita tatkala kita lalai, tatkala kita futur, tatkala kita malas. Kata Yahya bin Abi Katsir, sebaik-baik teman adalah yang mengatakan kepadamu, ayo kita sholat, ayo kita puasa. Itu sebaik-baik teman. Maka cari teman-teman seperti ini yang bisa menambah iman kita, yang mengajak kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pengaruh teman ini sangat besar. Nabi bersabda, almar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung kepada agama temannya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menggambarkan perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau kita berteman dengan minyak wangi, walaupun kita nggak beli, setidaknya kita dapat aroma wanginya. Apalagi biasanya penjual minyak wangi itu ada uji cobanya, gratisan, ya kan? Dapat wangi. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, bisa membakar pakaian kita, mengena kepada badan kita, atau setidaknya kita akan mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Maka pengaruh teman sangat besar sekali. Kalau kita ingin hidup bahagia, cari teman-teman yang soleh dan blokir, ya, talak 3 teman-teman yang merusak agama kita, merusak akidah kita, merusak akhlak kita. Karena teman yang buruk itu bagaikan apa? Virus, racun. Ya, kalau teman yang baik itu bagaikan madu atau vitamin, maka teman yang rusak itu bagaikan racun. Tentu kita nggak pengen minum racun, ya. Cari teman-teman yang bisa menjadi vitamin bagi kita, menjadi madu, menguatkan stamina kita, termasuk yaitu menguatkan iman kita, mengajak kita kepada kebaikan yang bisa merubah kita dari kejahilan menuju sinar cahaya ilmu, yang mengubah kita dari syirik menuju tauhid, dari kebid'ahan menuju sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, di antara kunci kebahagiaan juga adalah dengan menjauhi kemaksiatan. Karena maksiat itu adalah racun yang membuat hati manusia gundah, gelisah. Semakin banyak maksiat yang dia lakukan, semakin sumpek hidupnya. Kata Imam Ibnul Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzulla idmanuha. Aku melihat kemaksiatan itu bisa mematikan hati. Bisa mematikan hati.
dan terus-menerus di dalam dosa membuat seorang menjadi hina. Dan disebutkan juga oleh sebagian ulama, ahlul ma'asi fi syiqaq wa in adharus sa'adah. Seorang ahli maksiat itu mereka di dalam kegundahan walaupun mereka menampakkan keceriaan. Kelihatannya aja ceria, kelihatannya saja Masya Allah penuh dengan tawa, tapi nggak tahu ternyata hidupnya nggak bahagia. Betapa banyak orang seperti itu, pencitraan saja. Ya, lihat misalkan mungkin di para artis atau orang-orang yang terkenal gitu ya, pejabat, dan kelihatannya apa? Masya Allah bahagia. Bahkan kadang komedian yang tiap harinya biasanya apa? Melawak, melucu. Tahu-tahu hidupnya ternyata apa? Lebih perih, menyedihkan. Banyak kasus seperti itu. Kenapa? Dosa lah penyebabnya, yang membuat mereka tidak merasakan apa? Kebahagiaan. Oleh karenanya kalau kita ingin hidup kita bahagia, tinggalkan dosa. Ya, tinggalkan dosa. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Karena dosa ada dua macam. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Kalau ingin tahu lebih lanjut, bisa baca buku Al-Imam Adz-Dzahabi, dosa-dosa besar, Al-Kabair. Ya, ada dosa syirik, ada dosa membunuh, dosa zina, dosa minum khamar, ya, dosa durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Dan diantara sebab agar hidup kita bahagia adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Dan taubat yang nasuha, taubat yang jernih, taubat yang tulus, itu apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah menyesal. Orang ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus menyesali perbuatannya, menangisi kesalahan-kesalahannya, kecewa dengan apa yang telah dia lakukannya. Yang kedua, berazam itu bertekad bulat untuk tidak mengulanginya kembali. Dia berjanji, bertekad secara bulat untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang ketiga adalah mengiringnya dengan amal soleh. Mengiringnya dengan amal soleh. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah amal kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan yang keempat, ini jika berkaitan dengan hak manusia. Mungkin dia pernah ghibah, mencela, mencuri, kaitannya sama manusia, maka dia harus minta maaf, diselesaikan urusannya. Tambahan dari 3 syarat sebelumnya. Oleh karenanya, kalau kita ingin hidup kita bahagia, perbanyak taubat, perbanyak istighfar atas kesalahan-kesalahan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan taubat hambanya. Ya, senang kalau hambanya itu apa? Bertobat. Karena ketika dia bertobat, dia berarti mengakui apa? Kesalahannya, mengakui bahwa dia itu adalah durjana, ya, hina. Pernah ditanyakan kepada Sa'id bin Jubair, siapakah orang yang paling ahli ibadah? Maka beliau mengatakan, orang yang paling ahli ibadah adalah orang yang pernah terjerumus di dalam dosa. Karena setiap kali dia mengingat dosa yang pernah dia lakukan, dia akan merasa dirinya rendah di hadapan Allah SWT. Baik, ini keberapa ini? 8.
Berarti sekarang ke-9. Baik, biar pas 10. Yang ke-10 adalah yang ke-9 adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Ketika kita berakhlak mulia, maka kita ma'asyiral muslimin akan menjadi orang yang paling bahagia. Makanya termasuk amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam adalah menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Semakin kita berakhlak baik sama manusia, maka hidup kita pun akan semakin bahagia. Dahulu ditanyakan kepada orang Badui, man as'adun nas? Siapakah orang yang paling bahagia? Maka beliau menjawab, man as'adan nas, yaitu orang yang membahagiakan orang lain. Orang yang paling bahagia adalah orang yang membuat orang lain bahagia. Dan akhlak kepada manusia terkumpul dalam 3 hal. Yang pertama adalah badlun nada, suka membantu orang, suka berbuat baik kepada orang. Apa yang dia mampu untuk berbuat baik kepada orang lain, dia lakukan. Membantu dengan harta, membantu dengan tenaga, membantu dengan kata-kata, nasihat, ilmu, jabatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain. Ya, tidak menyakiti orang lain. Baik menyakiti dengan lisan maupun dengan tangan. Termasuk yaitu status-status tulisan yang menyakitkan. Ya. Yang ketiga, akhlak yang baik itu adalah yang ramah sama orang. Ketika ketemu, senyum, salam, berjabat tangan. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Dan yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Karena teman kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita gak akan pernah luput dari kekurangan dan kesalahan. Maka maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Samih akhak, maafkan saudaramu. Apa manfaatnya kalau kita tidak memaafkan? Ya, gak ada manfaatnya. Kata Hasan Al-Basri, a'zamu ahlakil mu'min al-afu. Sebaik-baik akhlak seorang mukmin adalah memaafkan. Ya, memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Kalau kita memiliki 4 ini, maka berarti kita memiliki akhlak yang mulia kepada manusia. Ya, semoga Allah SWT menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia ini ma'asyiral muslimin salah satu faktor terbesar meraih surga. Nabi pernah ditanya amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga, beliau menyebut ada 2. Yang pertama takwa, dan yang kedua adalah akhlak yang mulia. Yang terakhir, di antara kunci ya resep hidup bahagia adalah dengan membersihkan hati. Membersihkan hati. Membersihkan hati kita dari segala noda, segala kedengkian, segala permusuhan. Jangan ada dendam di antara kita. Jangan ada hasad, iri hati di antara kita. Hendaknya bagi kita untuk saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi di antara kita. Nabi bersabda, afdhalun nas saduqul lisan mahmumul qalb. Sebaik-baik manusia itu adalah yang jujur ucapannya dan bersih hatinya. Ketika Nabi ditanya apa
orang yang bersih hatinya itu huwa taqiyun naqi alladzi la illa wala hasada wala baghdha, yaitu orang yang hatinya bertakwa, bersih, tidak ada permusuhan, tidak ada dengki di dalamnya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, mari kita berusaha untuk meraih hati yang bening, hati yang bersih. Kita mencintai saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Kita membenci untuk saudara kita apa yang kita benci untuk diri kita. Ya, kita harus mampu mengendalikan diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, jangan sampai kita misalkan gampang tersinggung, gampang emosi, gampang marah, ya. Karena dalam kehidupan ini, dalam berinteraksi, bersosial, pasti ada hal-hal yang tidak mengenakkan kita, pasti ada. Karena nggak ada yang sempurna. Teman kita, kerabat kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita sendiri, mungkin kadang-kadang mengecewakan kita. Tapi seperti kata Nabi SAW, la tahdhab, jangan apa? Marah, kendalikan dirimu. Ya, makna jangan marah itu kata para ulama ada dua. Satu, latih dirimu untuk sabar, lembut, tenang. Yang kedua, kalau kamu emosi, maka kendalikan, jangan kebablasan. Jangan keluar kata-kata yang jorok, jangan kemudian ringan tangan, ya, dan lain sebagainya. Tapi kendalikan emosi kita, amarah kita, ya, karena marah itu adalah sumber segala kerusakan. Bahkan sebagian ulama dahulu mengatakan al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamatun. Ya, emosi itu awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Akhirnya adalah penyesalan. Awalnya adalah kegilaan, akhirnya adalah ya penyesalan. Baik, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini tentang resep hidup bahagia. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ya bermanfaat bagi kita semuanya sehingga kita meraih hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wah, waktunya tinggal 5 menit. Mungkin saya aja yang kasih pertanyaan. Mungkin ini kapan-kapan aja. Ya, ada 4 hadiah. Mungkin nanti 3 untuk ibu-ibu, 1 untuk ikhwan. Karena ini yang banyak kan ibu-ibu kan, kajian ummahat. Baik. Pertanyaan pertama. Tadi di awal kita sebutkan 4 manfaat menghadiri majelis ilmu. Siapa yang bisa? Bismillah. Ya. Manfaat menghadiri majelis ilmu. Yang pertama mendapatkan pahala. Yang kedua lebih bertakwa kepada Allah. Yang ketiga merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Yang keempat mendapatkan teman-teman yang baik dan lingkungan yang baik. Masya Allah. Tayyib. Ahsan. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan 10 resep hidup bahagia? Poin-poinnya saja. Bismillah, coba saja. Ya. Yang 1, menguatkan tauhid. Kedua, berdoa kepada Allah.
Lalu ketiga, menjaga salat, baik salat wajib atau sunat. Yang keempat, membaca Al-Quran, mempelajarinya, lalu mentadabburinya dan mengamalkannya. Yang kelima, berzikir kepada Allah. Yang keenam, berteman dengan orang-orang soleh. 7, menjauhi kemaksiatan. 8, taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kemudian 9, berakhlak mulia. Yang 10, membersihkan hati dari segala segala penyakit hati. Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Dicatat berarti ya. Alhamdulillah. Qayyidul ilma bil kitabah. Nabi mengatakan catatlah ilmu itu dengan tulisan. Ini kadang penting ini ya. Karena kalau nggak dicatat biasanya hilang. Tapi kalau dicatat bisa nanti diulang lagi dan bisa jadi warisan untuk anak-anak kita, cucu kita. Nanti biar mereka tahu tulisan orang tuanya ternyata bagus juga gitu ya. Baik, yang ketiga terakhir untuk ibu-ibu. Tadi kita sampaikan akhlak kepada manusia itu terkumpul dalam 4 hal. Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertama, suka berbuat baik atau membantu orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Ya. Yang ketiga, ramah kepada orang lain. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, masya Allah, ahsan. Baik, yang terakhir, bapak-bapak. Mau ditanya nggak nih bapaknya? Baik. Tadi kita sebutkan macam-macam zikir. Macam-macam zikir. Ada yang bisa jawab? Baik, saya ganti. Syarat-syarat taubat. Tadi kita sebutkan juga syarat-syarat taubat kepada Allah SWT. Ada yang bisa? Bismillah, Ustaz, coba dijawab. Syarat-syarat taubat, menyesali perbuatannya, dua, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Ya. 3, mengiringinya dengan amalan soleh. Nah. 4, bila berkaitan dengan manusia harus diselesaikan. Misalkan meminta maaf pada orang yang telah kita sulit. Nah, kalau mencuri berarti mengembalikan barang curian. Nah, ahsan, barakallahu fikum. Demikian pas jam 11 kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.